Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Kali ini di channel Arpa Supplier kita akan membahas tentang berbagai macam jenis susu. Nah, apa saja perbedaannya? Sebelum saya jelaskan, mari kita opening dulu. Oke, di sini ada sampel beberapa jenis susu. Di sini ada susu fresh milk, susu UHT atau full cream, dan juga ada susu evaporasi. Nah, pertama kita jelaskan dulu tentang fresh milk. Nah, fresh milk itu atau susu segar itu adalah susu sapi yang dipanaskan atau dipasteurisasi, namun dia tidak melebihi suhu 85 derajat Celcius, sehingga di situ rasanya masih rasa natural ya, masih rasa susu banget gitu. Dan di situ lemaknya masih banyak, kandungan lemak susunya. Susu fresh milk ini yang biasa dipakai latte art dan lain sebagainya, karena banyaknya lemak itu sehingga dia yang menciptakan ketebalan foam, mikrofoam maupun foamnya. Di sini ada dua jenis susu fresh milk ya. Ada susu fresh milk dari Diamond dan juga ada susu fresh milk dari Greenfields. Harganya beda dan rasanya pun berbeda. Walaupun prosesnya sama, kenapa rasanya bisa berbeda kan itu? Itu karena perlakuan terhadap terhadap sapinya mungkin ya yang berbeda. Terus kayak pakan sapinya juga itu pasti berpengaruh lah ya. Dan juga kandungan air dari sapi itu sendiri, karena iklim juga berpengaruh ya, iklim sapi itu sendiri gitu ya guys. Sehingga di sini bisa menghasilkan kualitas susu fresh milk yang berbeda juga. Di sini ini harganya tidak terlalu jauh sih, lebih mahal ini ya. Dan tapi juga ada yang banyak testimoninya juga, testimoni penggunanya, termasuk saya juga merasakan bahwa di sini ini lebih creamy ya, yang Greenfields itu lebih creamy. Oke. Dan di sini ada susu UHT atau singkatan dari ultra high temperature. Nah, UHT ini atau kata lainnya itu full cream di sini ya, full cream. Ini adalah susu fresh milk yang dipanaskan sampai 135 derajat Celcius. Nah, kenapa harus dipanaskan sampai 135 derajat Celcius? Karena untuk mematikan semua mikroorganismenya. Padahal kita tahu kan titik didih air atau titik didih susu itu 100 derajat Celcius, tapi ini sampai 135 derajat Celcius. Nah, itu karena dalam prosesnya susu itu dimasukkan ke dalam tangki yang besar dan dia tertutup vakum ya, dan tekanannya sangat tinggi. Nah, karena tekanannya sangat tinggi itu dia bisa menciptakan suhu sampai 135 derajat Celcius, dan disitulah semua mikroorganismenya mati. Namun karena mengalami pemanasan yang sangat ekstrim itu, sehingga si kandungan nutrisi dan rasanya pun berubah guys. Dari susu fresh milk dan susu UHT itu berbeda rasanya. Di sini rasanya memang lebih creamy, rasa susunya itu kurang ya. Selain itu juga, selain dari rasa, juga nutrisi juga berkurang guys, karena pemanasan tadi itu nutrisinya berkurang dan juga lemaknya terpisah. Jadi karena pemanasan tadi itu, dalam susu itu kan itu adalah campuran dari 3 guys. Ada krim, ada air, dan juga ada lemak. Nah, karena pemanasan tadi, krim, lemak, dan air itu berpisah, sehingga perlu tambahan pengemulsi atau emulsifier. Nah, dengan penambahan emulsifier sekaligus penambahan premix lain, nutrisi lain ya, tambahan kayak vitamin, ditambahin lagi vitamin. Di sini kita bisa lihat nih di sini. Oh, vitamin dan mineral vitamin. Ini tambahan lagi nih, ada tambahan vitamin A, D, E dan lain sebagainya.
Nah, di situ lemak susunya itu berkurang, guys. Nah, kalau di dalam proses susu Ultrajaya itu lemak susunya itu dipisahkan. Itu untuk pembuatan kayak butter gitu. Dan susu yang krimnya itu dijadikan susu full cream. Kalau UHT ini di steam itu kurang cocok, guys. Karena kurang banyak lemaknya. Sehingga kurang terbentuk foamnya. Jadi untuk latte art ini kurang cocok. Nah, selain ini UHT di sini ada juga susu evaporasi. Nah, dari katanya evaporasi itu artinya penguapan. Jadi susu yang diuapkan sebenarnya. Jadi sebenarnya susu evaporasi itu adalah susu yang dikurangi kadar airnya. Sehingga kadar airnya lebih sedikit dan krim, lemak dan lain-lainnya itu tetap gitu, guys. Tapi pada kenyataannya kayak susu evaporasi ini, di sini kalau kita baca komposisinya di sini itu air, minyak nabati, padatan susu, terus susu bubuk, susu skim, susu full cream bubuk. Jadi di sini komposisinya itu sudah tidak lagi menggunakan susu sapi dari susu seperti ini, terus diuapkan airnya, sudah tidak seperti itu lagi. Tapi di sini air, jadi dia meracik sendiri gitu ya. Air, minyak nabati, padatan susu skim. Tapi di sini kandungan susu skim bubuknya itu lebih banyak gitu, sehingga di situ lebih menyerupai, ya maksudnya mungkin hampir sama ya dengan susu evaporasi yang sebenarnya. Susu evaporasi ini selama kemasannya masih utuh, tidak ada kebocoran, ini dia akan awet sampai masa kadaluarsanya. Bisa sampai ini seperti ini misalnya sampai Januari 23, 11 Januari 2023. Nah, berarti bertahun-tahun ya. Sekarang 2021, 2023. Sedangkan ini biasanya sampai 9 bulan. Karena itu, jika kita jualan di tempat-tempat tertentu yang tidak ada listrik, akses listrik, misalnya dijualan di food truck ataupun jualan di gerobak dan lain sebagainya yang kita tidak bisa bawa kulkas, itu maka yang paling cocok menggunakan susu UHT. Ketika sudah dibuka susu ini, maka dia cukup ditaruh di cooler box saja ya. Cooler box di mana di situ tempat penyimpanan es gitu ya. Tapi selama belum dibuka, selama segelnya masih utuh, itu bisa ditaruh di mana saja kuatannya. Tapi ini hanya 1 bulan saja di dalam kulkas itu pun. Tapi kalau di luar kulkas itu hanya 4-6 jam. Bisa ditaruh di luar kulkas gitu. Oke, itu saja guys. Terima kasih.